Di ayat sebelumnya 157, sanadzil ladzina yastifuna an ayatina, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, kata Allah, akan kami balas su'al azab, ya, seburuk-buruk sisa yang akan dia terima. Bima kanu yastifun, sebabnya apa yang telah mereka lakukan. Apa itu? Berpaling dari ayat-ayatnya. Lanjut Allah sambung 158, hal yanzuruna illa, apakah yang mereka tunggu-tunggu, illa, kecuali hanya ang ta'tiyahumul malaikah, malaikat akan datang kepada mereka mencabut nyawa. Diingetin nggak mau sih. Datang ayat Allah tidak percaya, mendustainya, dianggapnya pembohong lah Muhammad itu, lebih gitu. Al yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka, atau Tuhanmu mendatangkan siksanya, aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda kiamat dari Tuhanmu. Kalau didatangkan azab Allah, baru dah tuh pada nyesel, cuman percuma penyesalan itu. Atau malaikat datang kepada mereka mencabut nyawa di saat sakaratul maut, baru sadar, percuma. Ya. Kalau datang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kiamat, baru mereka sadar, percuma. Hatinya sudah membatu, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpaling sih. Maukah menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya? Allah alam bisawab. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari ya'ti ba'du ayati rabbik, sebagian tanda-tanda kiamat dari Tuhanmu datang, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat, percuma, gitu kata Allah. Fir'aun itu ketika mau tenggelam, mau matilah, baru dia itu ngomong itu, saya percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat, ya bang. Fir'aun itu waktu masa hidupnya, melampaui batas, merasa diri sebagai Tuhan. Di saat masa-masa kritis sakaratul maut, mau matilah, tenggelam, baru sadar, terlambat sadar begitu. La yanfa'u nafsan imanuha, enggak ada manfaatnya pengakuan mereka, keimanan mereka. Lam takun amanat, yang belum pernah beriman, min qablu, sebelumnya kafir lah, belum orang dosa lah, pendusta lah, berpaling dari ayat Allah, dan sakatul maut baru sadar. La yanfa'u imanuha, la yanfa'u nafsan imanuha, nggak diterima, nggak ada manfaatnya gitu. Kalau mau tobat sebelum arwah nyawanya dicabut di tenggorokan, baru dah sebelum itu, gitu loh. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum berbuat dalam keimanannya itu kebaikan. Beriman, ya, baru beriman belum berbuat kebaikan, nggak ada manfaatnya. Tobatnya di saat sakaratul maut. Kayak Fir'aun itu kan tertolak gitu, giliran mau mati cengap-cengap lah, baru sadar, terlambat. Ya teman, mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala beri hidayah sebelum sakaratul maut itu. Kuling taziru, katakanlah wahai Muhammad, ing taziru, kalian tunggulah, tunggu dah. Ayo kita sama-sama nunggu. Katakan Muhammad,
Kamu diperingatkan tidak mau, tidak sadar, selalu menentang ayat-ayat Allah, mendustai ayat-ayat Allah, ya sudah, nggak usah dipaksa. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, intaziru inna muntazirun. Kita sama-sama nunggu dah. Kapan itu datangnya siksaan Allah, ataupun tanda-tanda hari kiamat akan datang, atau datang malaikat tuh pencabut nyawa. Dah tunggu aja dah. Kurang lebih begitulah, kasarnya begitu. Ingetin nggak mau, diperintah ibadah nggak mau, selalu menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Hati kalau sudah keras, susah masuk kebenaran. Ya Bang Udin, kalau batu coba disiram pakai air, merembes nggak Bang Udin airnya? Sulit. Jangan sampai hati kita keras sehingga sulit masuk nasihat-nasihat agama. Wallahu a'lam bishawab. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah dinahum, agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi golongan-golongan. Lasta minhum fi syai', engkau tidak bertanggung jawab wahai Muhammad atas mereka. Enggak ada tanggung jawab. Ya, merasa golongan ini benar dan sebagainya. Innal ladzina farraqu, memecah belah, terpecah belah, dinahum wa kanu syi'an, berbagai macam golongan. Lastad minhum bisyai'in, kau nggak bertanggung jawab wahai Muhammad, biarin urusan saya itu nanti di akhirat kelak. Siapa yang benar, siapa yang menyimpang, keliru, biarin nanti saya. Kurang lebih begitu. Engkau tidak bertanggung jawab. Tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan saja, tidak usah memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tugas kita mengingatkan saja. Saya ngomong bolak-balik, kalau ada anak kita disuruh sholat susah, disuruh baca Quran ogah, suruh berzikir nggak mau, sudah. Tapi kita tidak boleh berhenti memperingatkan. Tugas kita hanya mengingatkan saja, baca Quran nak, sholat nak, zikir, nggak mau, nggak apa-apa. Sudah tugas kita sebagai orang tua, ingetin. Jangan anak tidak sholat, orang tua diem saja, repot dari sana di akhiratnya. Kita sebagai orang tua repot, ditanya sama Allah nanti. Nggak ada kisahnya tuh. Mau masuk surga nggak jadi, gara-gara apa? Anaknya protes. Saya nggak pernah ditegur, saya nggak pernah diajari agama. Jangan sampai begitu. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka hanyalah ilallah, diserahkan kepada Allah. Semuanya Allah nanti yang memutuskan. Nabi Muhammad, kau tugasmu hanya menyampaikan saja, tidak usah memaksa. Summa yunabbi'uhum, kemudian dia Allah akan memberitahu bima kanu yaf'alun, apa yang telah mereka perbuat. Biarin nanti saya semua buka hasil perbuatan mereka wahai Muhammad. Sudah biarin begitu, kasarnya begitu. Kenapa? Saking Allah murka diajak kepada kebenaran, ogah, ya, ditunjukin mukjizat, nggak percaya, katanya sihir. Orang kalau hati keras begitu sudah tertutup. Allah alam bisawab. Terakhir Allah menyatakan, man jaa bil hasanati, siapa yang datang dengan kebaikan, kebaikan apapun, sekecil apapun, falahu asyru amsalihha, maka baginya asyru 10 kali lipatnya. Makanya dalam surat itu, wa amma man haffaz mawazinu fa ummuhu hawiyah,
ringan kebaikannya. Kok bisa ringan kebaikan? Padahal satu kebaikan itu Allah nyatakan asyru amsaliha, 10 kali lipat. Sehingga Allah heran, kenapa kau bisa ringan kebaikanmu? Berarti hampir kamu tidak pernah berbuat kebaikan dong, kan gitu. Ya Bang Udin. Makanya berbuat kebaikan sekecil apapun. Kita melihat ada batu tajam di jalan, itu ringan itu, tapi asyru amsaliha, 10 kali lipat tuh pahalanya. Disingkirin, pinggirin, takut orang jalan, namanya batu tajam, ngeri. Asyru amsaliha itu contoh kecil, apalagi ibadah, tahajud, witir, duha, baca Quran. Allah nyatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, 10 kali lipat. Man jaa bis sayyiati, dan siapa yang datang dengan kejahatan, fala yujza illa mislaha, maka ia tidak akan dibalas kecuali semisalnya. Berbuat satu keburukan, ya Allah akan tertulis dosanya 1. Tapi kalau berbuat kebaikan, Allah jamin dilipetin pokoknya 10. Jika apa jelas tuh, wa amma man haffaz mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ada kebaikannya cuman ringan. Kenapa bisa ringan? Karena kalau begitu. Padahal satu kebaikan itu 10 kali lipat. Sehingga Allah menyatakan hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas menyala-nyala. Wallahu alam bisawab. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu, sesuai dengan yang ia perbuat. Maka diusahakan jangan sepelekan perbuatan kebaikan yang kecil. Ya, sedekah 1000 enggak apa-apa. Malu 1000 enggak apa-apa, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Itu justru yang kecil itu kebanyakan sampai ke langit gitu loh. Kenapa? Ikhlas bener sih. Bangunin sedekah, kotak amal masjid, sholat Jumat 10.000, amal 1.000, 2.000. Ikhlasan mana Bang Udin? 2.000 kayaknya, kan gitu. Artinya apa? Kebaikan kecil itu justru peluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ikhlas benar biasanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang istiqomah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah.